Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan belajar bareng terkait dengan pembuatan timeline ya. Timeline di Microsoft Excel yang mudah. Jadi sebelumnya saya juga sudah pernah membuat timeline, tapi ini kita akan cari cara yang lebih mudahnya. Kira-kira bentuknya nanti seperti ini. Jadi kita punya data seperti ini. Ini silahkan dibuat aja ya teman-teman ya. Bentuknya seperti ini. Ada pekerjaan, ada mulai, ada selesai, ada progres. Ini ada mulai, ada selesai, ada progres. Kemudian ada minggu ini minggu ini. Minggu satu, minggu dua, minggu tiga. Ini pakai number ya. Sampai minggu 16 misalnya. Jadi kita butuh waktu 4 bulan gitu ya. Nah, caranya gimana untuk pembuatannya? Ini minggu pertama ini bulan satu, ini misalnya bulan dua, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman buat aja. Nah, terus nanti pekerjaan silahkan diisi dengan isi yang kalau saya di sini planning, analisis, desain, coding, testing, deploy, kemudian maintenance. Kemudian ini minggu untuk planning dari minggu satu sampai minggu kedua misalnya seperti ini. Nah, ini berarti hanya sampai minggu kedua. Kemudian analisis, ini misalnya saya akan di minggu kedua sampai minggu keempat misalnya. Nah, maka analisis ada di minggu kedua sampai dengan minggu keempat. Nah, gimana caranya supaya kita eh, otomatis di sini gitu ya. Jadi nanti menyesuaikan dengan data ini. Nah, untuk progresnya sendiri saya pakai conditional formatting. Nanti teman-teman tinggal isi 100, 80 dan seterusnya sesuai dengan progres. Kemudian di sini kita buat conditional formatting bisa pakai ini gradient fill data bar ya. Data bar di sini. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan sesuai dengan data yang value yang ada di selnya ini. Nah, kemudian di sini kita blok aja area dari E11. Ini kan saya di E11 ya. E11 sampai dengan T17. Ini kita blok aja. Kemudian nanti diklik di conditional formatting. Kemudian kita masuk ke new rule ya. Nah, conditional formatting, kemudian masuk ke new rule. Saya ulang. Ini dari sini, data ini yang saya kasih warna, misalnya warna ini gitu ya. Nah, ini dari data ini sampai sini gitu ya. Oke, dari E11 ini sampai dengan ini. Kita blok. Kemudian teman-teman klik conditional formatting, pilih new rule. Ini, new rule. Oke. Kemudian akan muncul data seperti ini. New rule seperti ini. Kemudian teman-teman pilih ini yang use formula. Ini use a formula. Kemudian formulanya kita pilih di sini. Kita tulis formulanya. Ini saya sudah bikin formula yang akan saya tulis. Jadi kita menggunakan formula N, buka kurung, E10 itu di sini, data minggu pertama ini. Nah, tapi saya pengen yang untuk kolomnya dikunci tapi barisnya enggak. Berarti ini saya hapus lambang dolar yang di sebelum E. Jadi dolarnya ada di tengah antara kolom dan baris gitu ya. Kalau 10 ini kan baris. Berarti nanti kolomnya yang dikunci kalau seperti ini. Kalau dolarnya dua-duanya di sini berarti baris dan kolomnya yang dikunci. Tapi ini saya pengen kolomnya yang dikunci. Kemudian lebih besar sama dengan dari data mulai ini di sini. Kalau saya di sel B11, tapi saya pengen kolomnya dikunci. Kalau oh ya tadi barisnya dikunci kalau di tengah. Ini kolomnya dikunci berarti yang di depan. Ini barisnya yang biarin. Oke, ini. Terus titik koma kan N ya. Jadi ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua sama E10 juga. Kemudian lebih kecil sama dengan selesainya. Nah, tutup kurung. Tapi di sini di E10 ini yang apa namanya yang di tengah atau barisnya dikunci gitu ya.
Ini barisnya dikunci berarti dolar yang sebelum E kita hapus. Ini dolar yang di setelah C itu dihapus supaya kolomnya yang dikunci di sini. Nah, ini fungsinya N. Kemudian kita pakai warna, warna untuk di dalam selnya. Berarti kita pakai fill. Fillnya misalnya warnanya nanti akan berubah menjadi hijau misalnya seperti ini. Terus oke aja. Terus ini kita okein. Nah, maka dia akan berubah. Data ini akan menyesuaikan dengan data ini. Gitu ya. Nah, ini kita coba. Misalnya desain, ini minggu ketiga sampai minggu keempat aja. Atau minggu ke tujuh deh. Maka desainnya dari minggu ketiga sampai minggu ke tujuh. Seperti ini. Otomatis dia akan menyesuaikan dengan data di sini. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti yang butuh belajar komputer untuk privat, baik privat maupun kelas, baik secara offline maupun online, bisa hubungi kami di deskripsi atau di caption kami. Atau yang mau sertifikasi BNSP untuk di seluruh Indonesia bisa ya. Silahkan WA aja untuk privat Excel, Word, kemudian programming, web programming. Kalau saya spesialisasinya di web programming dan juga Python. Kemudian data analis, kemudian di Jarkom dan lain-lain. Silahkan di WA aja di kami gitu. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.